Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Gedimita Parini Putri dengan NIM 21156540002 dari kelas 3C Akuntansi Perpajakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan ISPT tahunan PPh orang pribadi pada kasus Panlocong. Dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak perorangan, wajib dilakukan oleh tiap wajib pajak. Terdapat 3 formulir yang dikategorikan dalam penghasilan serta pekerjaan. Dalam kasus Panlocong, ia harus mengisi formulir 1770 karena ia mendapatkan penghasilan dari bisnis. Buka aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi. Kemudian, pilih menu, koneksi database, pilih database yang akan digunakan, kemudian open. Pada menu login, masukkan password 123, login. Kemudian, isikan data profil wajib pajak Panlocong dengan NPWP 589444059399000. Nama wajib pajak diisi Panlocong. Nomor telepon bisa diisi sendiri. Kemudian, jenis usaha perdagangan tekstil. Periode kita gunakan Januari sampai dengan Desember. Cara perhitungan pembukuan. Kemudian, status kewajiban kita pakai KK atau kepala keluarga karena istri melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga, sehingga kewajiban suami istri itu digabung. Kemudian simpan. Sebelum kita melakukan tahap penginputan, sebaiknya kita melakukan setting terlebih dahulu. Pilih menu Utility, kemudian Setting, PTKP. Pilih PTKP 36, kemudian ganti tahunnya menjadi 2015. Kemudian simpan. Klik tambah. Pada PTKP kita isi 54 juta, kemudian PTKP tanggungan 4.500.000, kemudian tanggal awal berlaku kita pakai 1 Januari 2016, tanggal akhir berlaku kita pakai 31 Desember 2025. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, membuat SPT baru. Pilih menu Surat Pemberitahuan SPT, kemudian buat SPT baru. Pilih jenis SPT, SPT tahunan OP 1770 dengan tahun pajak 2019 dan pembetulan ke 0, karena pembetulan hanya dilakukan apabila kita menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya. Untuk periode pembukuan, pakai Januari 2019 sampai Desember 2019. Kemudian klik OK. Selanjutnya adalah pengisian formulir SPT 1770, yang dimana terdapat beberapa bagian. Yang paling depan itu induk, kemudian diikuti lampiran 1 hingga 4, yang dimana kita input mulai dari lampiran 4. Pada bagian A, kita mengisi daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun. Klik tambah, kemudian pilih kode harta sesuai jenis harta, lalu isi keterangan nama, harta, dan tahun perolehan sesuai soal. Pada harta perolehan, cantumkan nilai pada saat memperoleh harta, kemudian isi deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan, misalnya plat nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor SHM untuk tanah. Pada kasus Panlocong, kita masukkan tabungan masa depan. Pilih kode 012 yaitu tabungan, nama harta tabungan masa depan, tahun perolehan 2019, harga perolehan 425 juta, isi keterangan apabila ada, kemudian simpan. Lanjut ke bagian B, yaitu mengisi daftar utang atau kewajiban pada akhir tahun. Klik tambah, kemudian pilih kode utang sesuai jenis utang, isi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman,
tahun pinjaman, serta jumlah utang tersisa pada akhir tahun sesuai dengan soal. Pada soal ini, terdapat utang Bank BCA, yang dimana kode utang 101, nama pemberi pinjaman Bank BCA, alamat diisi sesuai dengan soal, tahun peminjaman 2018, kemudian jumlahnya 150 juta. Kemudian simpan. Lanjut ke bagian C, yaitu mengisi daftar susunan anggota keluarga. Jadi, pada kasus Panlocong, kita hanya masukkan 2, yaitu istri Panlocong dan anak kandungnya, Nima Desari. Untuk Wayan Budi, itu tidak termasuk karena ia sudah berpenghasilan atau sudah bekerja. Kemudian Nyoman Wati, itu tidak termasuk karena bukan 1 derajat ke atas maupun ke bawah. Kemudian untuk Santi, ibu mertua, ia tidak masuk karena merupakan pensiunan. Klik tambah, kemudian isi nama, Niloh Tinariana, NIK kita kasih 00 saja, hubungan keluarga istri, pekerjaan karyawati. Kemudian simpan. Selanjutnya, Nimade Sari, NIK 000, hubungan keluarga anak kandung, pekerjaan pelajar, kemudian simpan. Selanjutnya, setelah mengisi lampiran 4, lanjut ke lampiran 3, yang dimana pada bagian A yaitu mengisi data penghasilan final dan atau bersifat final sesuai bukti potong yang kita terima. Kita lihat pada perhitungan di Excel, terdapat jasa giro yang merupakan bunga tabungan, serta bunga tabanas dari BNI, kita jadikan 1, kemudian masuk jenis penghasilan nomor 1, yaitu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara, dengan DPP 15 juta. Selanjutnya, untuk hadiah undian mobil, itu masuk jenis penghasilan 4, yaitu hadiah undian, dengan DPP 150 juta. Selanjutnya, untuk dividen dari PT Texindo, itu masuk jenis penghasilan 14, yaitu dividen, dengan dasar pengenaan pajak 20 juta. Sedangkan untuk bagian laba Fund 11, itu masuk bagian B, karena bukan merupakan objek final sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPH. Ia masuk jenis penghasilan 3, dengan penghasilan bruto 25 juta. Selanjutnya, kita mengisi PPH terutang dengan cara mengalihkan DPP dengan tarif yang sudah ditentukan pada soal. Bisa dilihat pada soal, untuk bunga tabanas mendapatkan tarif 20% sehingga menghasilkan PPH terutang 3 juta. Untuk hadiah undian mendapatkan tarif 25%, kemudian menghasilkan PPH terutang 37.500.000. Kemudian untuk dividen mendapatkan tarif 10%, sehingga menghasilkan PPH terutang 2 juta. Selanjutnya untuk bagian C, itu diisi jika penghasilan istri atau suami dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian simpan. Selanjutnya, mengisi lampiran 2, yaitu mengisi nama, NPWP, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak, dan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Klik tambah, kemudian kita lihat perhitungan pada Excel pada nomor 12. Masukkan nama, NPWP, serta nomor sesuai soal. Yang pertama itu PT Bali Dewata dengan NPWP 589440405939000. Dengan nomor, kita bisa lihat di soal 1721A-1 nomor 5. Untuk tanggal 31 Desember 2019 dan jenis pajak PPH 21 dengan PPH dipungut atau dipotong bisa dilihat pada Excel yaitu 60.000. Kemudian untuk yang selanjutnya, klik tambah nama Universitas Yuk Belajar dengan NPWP sama. Untuk nomor, kita bisa lihat di soal 1721A-1 nomor 10, tanggal 31 Desember 2019,
jenis pajak PPh 21 itu 1.379.400. Selanjutnya, untuk Departemen Dalam Negeri, dengan NPWP sama, nomor 09-22-X-19 dengan tanggal 5 Oktober 2019, kemudian jenis pajak PPh 22 dengan besaran PPh dipotong atau dipungut 2.250.000. Kemudian klik simpan. Dan yang terakhir PT Vansinar dengan NPWP sama, nomor tidak ada pada soal, kemudian tanggal 31 Desember 2019 dengan jenis pajak PPh 23, kemudian besaran PPh dipungut atau dipotong itu 2.250.000. Kemudian klik simpan. Baik, selanjutnya mengisi lampiran 1. Pada bagian A itu terdapat bagian diaudit atau tidak. Kita centang tidak diaudit karena perusahaan Panlocong tidak melakukan audit. Kemudian lanjut ke bagian A1, itu peredaran usaha kita ambil dari Excel, yaitu penjualan neto sebesar 5.125.000.000. Kemudian harga pokok penjualan dilihat dari jumlah HPP 4.150.000.000. Kemudian menghasilkan laba rugi bruto usaha sebesar 975.000.000. Kemudian biaya usaha dilihat dari jumlah biaya umum dan pengeluaran lainnya itu sebesar 728 juta, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 247 juta. Setelah sama, lanjut ke bagian A2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, yang termasuk pada poin A, yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. Itu yaitu pada kasus Panlocong, yang pertama itu premi asuransi kendaraan pribadi Panlocong, biaya listrik dan telepon untuk rumah pribadi Panlocong, kemudian biaya perjalanan rekreasi ke luar negeri keluarga Panlocong, serta biaya perawatan rumah dan kendaraan pribadi Panlocong, jika diakumulasikan mendapatkan hasil 51 juta. Kemudian untuk poin B, yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dibayarkan oleh wajib pajak, adalah premi asuransi kecelakaan kerja Panlocong sebesar 5 juta. Selanjutnya untuk poin C, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Hal tersebut termasuk pembayaran pada rekreasi karyawan bersama, kemudian penggantian biaya pengobatan karyawan. Total yaitu 17.500.000. Selanjutnya, lanjut ke poin E, itu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Nah, yang termasuk di sini yaitu sumbangan bencana alam bukan bencana nasional. Itu sebesar 1.500.000. Kemudian lanjut pada poin H, yaitu sanksi administrasi, itu terdapat koreksi pada bunga sanksi di bidang perpajakan sebesar 1.500.000. Kemudian pada poin K, penyesuaian fiskal positif lainnya, itu adalah dari biaya entertainment, kemudian juga dari iklan ucapan selamat atas pembukaan kantor baru partner dagangannya. Itu sehingga menghasilkan hasil yaitu 17.500.000. Kemudian lanjut pada bagian A3, itu penyesuaian fiskal negatif, itu ada pada sewa dipotong PPh 10%, 2 juta itu masuk pada poin G, yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Sehingga menghasilkan hasil pada bagian A4, yaitu jumlah bagian A itu 339 juta, sesuai dengan Excel. Selanjutnya, setelah mengisi bagian A, kita masuk ke bagian C, yaitu mengisi nama pemberi kerja, NPWP pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, serta penghasilan neto, yang kita bisa lihat dari soal. Yang pertama itu klik pada tambah, kemudian untuk nama pemberi kerja PT Bali Dewata dengan NPWP 5894444959390000, kemudian penghasilan bruto sebesar 60 juta, selanjutnya pengurang penghasilan bruto itu 4.800.000 sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 55.200.000. Kemudian klik simpan.
Selanjutnya untuk yang kedua, klik tambah. Nama pemberi kerja yaitu Universitas Yuk Belajar dengan NPWP sama. Kemudian penghasilan bruto sebesar 85.883.125 rupiah. Serta jumlah pengurang yaitu 4.294.156 rupiah, menghasilkan hasil 81.588.969. Kemudian kita klik simpan. Baik, selanjutnya lanjut ke bagian D, mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, di sini terdapat bunga pinjaman dari PT Vansinar sebesar 15 juta. Itu masuk ke dalam poin 1 yaitu bunga. Kemudian kita simpan. Baik, selanjutnya setelah mengisi lampiran 1 hingga lampiran 4, lanjut pada lampiran induk yang dimana pertama itu identitas, kita isi NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, status kewajiban, itu kakak atau kepala keluarga. Nah, pada bagian A itu jadi di lampiran induk ini sudah secara otomatis terisi karena kita sudah menginput lampiran 1 hingga lampiran 4. Kemudian lanjut pada bagian B, itu pada poin 10 kita klik K11 yang artinya penghasilan suami istri digabung dan memiliki satu tanggungan. Lanjut pada bagian D, itu terdapat pada poin 17 terdapat PPh yang dibayar sendiri, kita sesuaikan dengan Excel, ternyata terdapat PPh pasal 25 sebesar 46 juta. Kemudian lanjut pada bagian F, itu kita klik pada poin A 1/12 dikali jumlah pada angka 13. Selanjutnya pada bagian G itu mencentang lampiran. Yang pertama itu lampiran pada poin B, poin C, poin E, serta poin F. Kemudian kita isi 2 lembar pada poin F. Lanjut pada bagian kuasa, itu kita klik pada wajib pajak, kita isi tanggal 20 Maret 2020, nama lengkap itu Panlocong, serta NPWP. Kemudian kita klik simpan. Lanjut pada perekaman surat setoran pajak melalui menu laporan SPT, kemudian rekam surat setoran pajak atau SSP, kemudian klik tambah. Nah, pada kode KAP kita pakai 411125, kemudian kode jenis setoran itu 200, NTPN kita kasih 000, jumlah pembayaran itu sebesar 11.507.600 rupiah. Dengan tanggal pembayaran 19 Maret 2020, kemudian kita klik simpan. Baik, setelah kita melakukan rekaman SSP, kemudian lanjut pada menu cetakan, itu kita pilih jenis SPT-nya, kemudian kita klik cetak, kemudian kita pilih logo print. Lanjut setelah melakukan print tadi, kita lanjut pada lapor data SPT ke KPP, kemudian pilih buat file, kita simpan di desktop, kemudian OK. File CSV berhasil dibuat. Baik, sekian tadi pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.